mereka harus ada di mana pemerintah bekerja. Mereka senang bikin banyak anak usaha hingga ke level cucu dan cicit usaha. Bahkan, bisnis sesama BUMN pun juga ikut disikat. Kita perlu kritis pada hal-hal yang lebih penting, seperti mengetahui alasan kenapa hutang meningkat misalnya, atau apa dampak peningkatan hutang terhadap kinerja keuangan BUMN. Halo, selamat datang di Cerita di Balik Duit. Saya Dodo, sebagai tuan rumah di sini. Selama sebulan ke belakang, di Instagram saya memposting serial khusus berjudul BUMN Series. Serial ini mengangkat 4 emiten BUMN non-jasa keuangan yang saya pilih berdasarkan kesamaan visi dengan program rezim pemerintah saat ini yang menguat di bidang infrastruktur, teknologi, dan kesehatan. 4 emiten ini adalah Jasa Marga atau JSMR, Semen Indonesia atau SMGR, Kimia Farma atau KAEF, dan Telkom Indonesia atau TLKM. Dari serial ini, tiba-tiba saya jadi terpikir ide baru yang kali ini mau saya kupas di episode kali ini. Judulnya, Kenapa Hutang BUMN Membengkak? Sebuah judul yang sangat clickable banget, apalagi dengan topik hutang yang sering menjadi gorengan politik. Daripada hutang negara yang saya pikir udah banyak dibahas, mendingan ngomongin hutang BUMN yang katanya naik terus setiap tahun hingga menjadi 1.640 triliun di tahun 2022 berdasarkan data Kementerian BUMN. Kenapa bisa naik dan bagaimana kita sebagai investor dan juga masyarakat awam memahami ini? Sebelum masuk ke topik utama, perlu dijelaskan dulu bahwa dalam bisnis, baik swasta maupun BUMN, ada 3 tipe hutang berdasarkan siapa krediturnya. Ada hutang usaha yang merupakan hutang dari pembelian produk yang menjadi bahan baku atau persediaan yang diolah untuk dijual oleh bisnis tersebut. Kemudian, ada hutang berbunga yang merupakan hutang yang memiliki bunga yang harus dibayar oleh usaha tersebut. Misalnya, hutang bank, obligasi, dan hutang lain yang serupa. Terakhir, liabilitas pihak ketiga pada perusahaan industri jasa keuangan seperti tabungan, giro, deposito, dan premi asuransi nasabah. Yang ini tidak dihitung sebagai hutang, namun sebagai kewajiban. Nah, dalam dunia bisnis dan keuangan, yang disebut sebagai hutang atau debt dalam bahasa Inggris, dan digunakan dalam banyak publikasi dan media umumnya adalah hutang berbunga. Hutang negara yang jadi gorengan politik itu adalah hutang berbunga, baik obligasi pemerintah maupun pinjaman dari lembaga internasional atau negara lain. Begitupun dalam pembahasan kali ini soal hutang BUMN, bahwa yang dimaksud di sini adalah hutang berbunga. Jadi kita perlu samakan persepsi di awal biar kita jadi nggak bingung. Nah, kita bahas beberapa alasan hutang BUMN tanda kutip membengkak berdasarkan pengamatan saya terhadap emiten-emiten BUMN selama ini. Alasan pertama, karena banyak BUMN yang bisnisnya capital intensif alias rakus modal. Sebagai perusahaan milik negara, mereka harus ada di sejumlah sektor strategis yang dikendalikan pemerintah. Misalnya, infrastruktur, transportasi, komoditas energi, dan lain-lainnya. Namun, sektor-sektor tersebut memiliki biaya investasi yang besar dan seringkali berkelanjutan. Apalagi, tidak semua BUMN bekerja di wilayah yang pasti profit atau ekonominya matang. Tantangan lingkungan, sosial, hingga hukum pun juga mempengaruhi modal yang disiapkan. Situasi ini menyebabkan mereka butuh modal yang cepat, sementara mereka tidak mudah meminta pemerintah untuk nambah modal karena semuanya masih harus lewat persetujuan Presiden dan DPR. Jadilah cara termudah yang pasti kepakai adalah hutang. Alasan kedua, karena penugasan pemerintah seringkali harus diakui tak ekonomis tapi wajib dilakukan. Seperti kita ketahui,
di Indonesia ini ada banyak wilayah dengan berbagai tantangan ekonomi dan sosial budayanya sendiri. Tidak semua wilayah Indonesia sebaik Jawa yang menjadi kontributor utama ekonomi Indonesia. Namun, pemerintah tentu nggak mungkin hanya membangun di Jawa. Berbeda dengan swasta yang banyak hitungannya, pemerintah harus mengesampingkan hal itu karena ini adalah kewajiban pemerintah. Program pemerintah yang demikian tentu dikerjakan akhirnya oleh BUMN. Mereka harus ada di mana pemerintah bekerja. Masalahnya, BUMN tidak bisa memilih. Meski sebagai entitas komersial, pertimbangan bisnis tetap penting. Namun, BUMN harus bersedia membantu pemerintah lengkap dengan segala ketentuan dari pemerintah, termasuk kewajiban yang akan pemerintah bayar. Sementara, sebagai bisnis, untuk menjalankan program tersebut tentu perlu modal dan harus diakui, tidak semua BUMN berada dalam kondisi yang bagus. Ini yang menyebabkan hutang harus dipilih, terutama jika itu mendapat jaminan dari pemerintah atau akan dibayarkan dari anggaran pemerintah. Dari sisi BUMN, ini memudahkan dalam menggalang pendanaan, sementara dari sisi investor atau kreditur bank, setidaknya lebih terjamin meski tak bebas resiko bahwa ini untuk membiayai program pemerintah yang anggarannya pasti turun. Alasan ketiga, dan menurut saya sangat berdampak pada hutang BUMN adalah masalah dari strategi dan model bisnisnya. Sampai saat ini, masih ada kecenderungan atau kebiasaan untuk menguasai bisnis sendirian. Mereka senang bikin banyak anak usaha hingga ke level cucu dan cicit usaha. Bahkan, bisnis sesama BUMN pun juga ikut disikat. Misalnya, pada 4 emiten konstruksi BUMN di bursa, yaitu Waskita, PT PP, Adikarya, dan Wijaya Karya. Semuanya kompak punya usaha jualan properti dan hampir semuanya punya investasi di tol. Meski yang terbesar, tentu Waskita. Atau bisnis telekomunikasi yang dipegang oleh Telkom disikat juga oleh beberapa BUMN lain. Misalnya, PLN bikin Icon Plus dan perusahaan gas negara atau Pegas dengan Pegaskom. Banyak contoh-contoh serupa lainnya. Dengan banyaknya anak usaha dan kesamaan tersebut, tentu jadinya kurang efisien karena resourcesnya jadi sendiri-sendiri. Selain itu, tidak semua BUMN mampu menjalankan usaha tersebut sehingga seringkali jadi bancakan oknum internal dan menimbulkan raja-raja kecil. Dengan situasi tersebut, menghasilkan keputusan bisnis yang kurang bijak, termasuk soal hutang. Hal ini ditambah dengan ketidakmampuan sebagian manajemen BUMN untuk membuat keputusan bisnis yang strategis. Meski BUMN diarahkan untuk juga menjadi entitas komersial, namun seakan-akan kebijakan bisnis BUMN seperti tergantung pemerintah, terutama menteri terkait, seperti Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Jika ahli dan profesional, BUMN pasti maju. Begitupun sebaliknya. Meski ketergantungan tersebut satu sisi keuntungan BUMN, namun ini bisa membuat kurangnya inisiatif, kejelian melihat peluang, dan orientasi jangka panjang. Singkatnya, manajemen BUMN seperti dimanja dan yang real bekerja justru malah pemerintah. Memang, hutang BUMN tidak semuanya buruk. Sebagian hutang tersebut ada yang terkait program pemerintah sehingga pasti dibayar. Sebagian hutang lainnya justru menjaga kemampuan bersaing BUMN, terutama di sektor yang capital intensif. Kenaikan hutang di sisi lain juga menaikkan aset BUMN secara individu sehingga meningkatkan kemampuan dan tentunya kredibilitas BUMN untuk menambah modal dan pinjaman baru. Namun, kontrol keuangan yang baik juga penting agar kasus-kasus seperti Garuda Indonesia, Waskita, dan BUMN yang struggle lainnya saat ini tidak berdampak parah. Selain itu, strategi BUMN haruslah disesuaikan dengan kemampuan. Tidak semua bisnis harus disikat sendiri, namun bisa berintegrasi dengan bisnis BUMN dan anaknya yang lain. Seperti Link Aja yang merupakan integrasi sejumlah produk BUMN jasa keuangan dan Telkomsel yang menjadi ekosistem pemersatu BUMN. Jika diperlukan,
langkah-langkah strategis seperti holdingisasi atau penyatuan bisnis yang saling melengkapi, seperti yang sudah berjalan di grup Bio Farma dan Inalum, atau bahkan merger, seperti yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia, bisa dilakukan. Ini akan memberikan struktur yang lebih sehat dan tentunya mendorong manajemen BUMN untuk berpikir strategis. Akhirnya, siapapun yang menjadi manajemen BUMN harus bertindak profesional meski menghadapi keuntungan yang banyak. Meski juga jabatan mereka tidak pasti karena Menteri BUMN bisa mengganti sewaktu-waktu dan ada banyak isu di dalamnya. Namun mindset manajemen harus seperti halnya manajemen swasta. Attitude dan integritas harus diutamakan serta menyiapkan suksesi kepemimpinan dan strategi bisnis ke depan. Pada akhirnya, suka nggak suka, urusan hutang yang terkait dengan pemerintahan dan BUMN selalu akan jadi sorotan media, pengamat, dan oposisi. Namun, di tengah kritik mereka tersebut, kita sebagai investor dan masyarakat awam perlu untuk ikut memahami dan tidak asal menelan bulat kritik mereka. Kita perlu kritis pada hal-hal yang lebih penting, seperti mengetahui alasan kenapa hutang meningkat misalnya, atau apa dampak peningkatan hutang terhadap kinerja keuangan BUMN, misalnya peningkatan pendapatan, kemampuan kompetisi di pasar, dan lain sebagainya. Oh iya, pemerintah sering menggunakan rasio DER atau Debt to Equity Ratio untuk menjelaskan hutang BUMN dan rasio serupa yaitu Debt to GDP untuk hutang pemerintah yang dianggap saat ini statusnya masih aman secara peraturan. Rasio ini sebenarnya bermanfaat, namun tidak dapat menjelaskan kemampuan bayar hutang tersebut yang hanya bisa ditunjukkan melalui cash flow. Rasio semacam ini hanya menjelaskan kemampuan pemerintah atau BUMN menambah pendanaan atau pinjaman baru dari investor dan kreditur lainnya. Bagi investor, karena kita bisa membaca laporan keuangan, kita bisa menganalisis lebih dalam, menyesuaikan dengan strategi atau program yang sedang dikerjakan emiten BUMN. Penambahan hutang bisa jadi karena adanya ekspansi atau program pemerintah yang khusus. Pemahaman model bisnis juga bisa membantu kita. Misalkan, bisa jadi penambahan hutang sepenuhnya karena program atau proyek pemerintah yang akan dibayarkan ketika proyeknya selesai. Istilah kerennya, turnkey project. Sekian episode kali ini, semoga memenuhi penasaran bro and sis. Dengarkan terus podcast cerita di balik duit di platform streaming favorit bro and sis dan jangan lupa subscribe atau follow. Terima kasih dan sampai jumpa di episode lainnya.